Inilah yang namanya diskusi para pemimpi. Karena tidak ada praktisinya. Jadi kita ini bukan pengamal tetapi pemimpi. Oleh karena pemimpi, akhirnya warna yang tampil ke permukaan tidak jelas, malu-malu. Baik, yang pertama, tatkala kita mendiskusikan segala sesuatu, harus kita kembalikan ke proporsi awal, kedudukan awal. Baik monogami maupun poligami itu pernyataan Allah SWT. Kalaupun ada para ulama yang menyampaikan itu pendapat, sedemikian rupa sempurnanya ajaran Islam sehingga ajarannya itu sangat akomodatif, sangat menampung, tidak kaku. Jadi maaf, saya secara pribadi agak kurang sepakat kalau ada ulama yang sampai mengharamkan. Kalau kita mengharamkan secara tidak langsung, kita menghapus makna wasulasa warubah. Itu alternatif yang Allah sampaikan. Yang kedua, selalu saya sampaikan berulang-ulang, nikah itu merupakan satu institusi, satu regulasi untuk mengatur manusia agar supaya manusia itu mulia. Ini loh tujuannya, mulia. Saya katakan beda dengan binatang. Ya. Pak Hasim nggak berani tidur sama ibunya. Hayam indung noge dipacak gitu. Ini karena nikah. Sedemikian rupa kompleksnya pernikahan. Saya katakan kompleks pernikahan ini. Dan pernikahan ini merupakan hukum yang progresivitas dan dinamikanya sangat nampak perubahannya itu. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, sampai ke zaman Rasulullah terus berubah. Di sana terjadi proses nasih mansuh yang kesekian kali. Dan karena bapak-bapak sangat terbatas bacaannya tentang nikah, akhirnya dangkal tatkala berbicara poligami tadi. Jadi semuanya itu dari satu sisi saja. Ya. Untung diimbangi oleh Pak Syarif Setiawan, Pak Deden Burhani, Pak Sidi, Pak Basi. Makanya saya anjurkan, kenapa kita coba bandingkan dengan berbagai pendapat para ulama yang dituangkan dalam kitab-kitab, karena mereka berbeda persepsi dan perspektif. Ya. Ada yang dari perspektif ini, ada yang dari perspektif ini, ada yang dari perspektif, sehingga tidak gersang. Maaf kalau saya mengatakan ini masih kering, ya. Masih kering. Saya nanti akan coba berikan ilustrasi lebih jauh. Ya. Dan untuk mengatur itu semua, karena sakralnya nilai nikah, ya, hanya satu-satunya syariat yang berlaku di dunia dan juga nanti di akhirat masih diberlakukan oleh Allah. Karena sakralnya dikersakkan, Pak Hasim masuk surga. Mana hera eueuh. Bagus eueuh herana geus.
Jangan bidadari, harus kawin dulu. Setelah pernikahan agung Rasulullah dengan Siti Asyah dan Siti Maryam, dipersilahkan penghuni surga untuk memilih para bidadari atau istri dengan syarat melalui pernikahan. Nih loh, saking sakralnya pernikahan. Jadi kalau kita ditanya apa syariat yang di dunia berlaku dan di akhirat diberlakukan lagi, satu-satunya nikah. Sedemikian rupa Allah menjaga kemurnian seseorang. Bayangkan hanya kurang lebih 1 menit itu bisa terjadi proses yang haram menjadi halal dan yang halal menjadi halal dengan kata ijab kabul. Ya. Hanya di sini jaraknya ini. Saya terima nikah dan kawinnya ini dengan mas kawin sekian. Hanya dengan kata itu terjadi sebuah proses penghalalan. Ini kan bukan main. Makanya saya katakan, kenapa hampir semua ulama mujtahid, hampir semua ulama mujtahid memasukkan bab nikah itu menjadi bab khusus di dalam kitab fikih. Coba buka semua, ya. Ada yang mendalam, ada yang tidak mendalam, dan sebagainya dan sebagainya. Saking kompleksnya, ya, dan saking hati-hatinya, akhirnya banyak melahirkan hukum-hukum yang itu merupakan alternatif. Ya. Kita bisa memahami kenapa itu rukhsah. Kenapa kita bisa memahami kenapa itu solusi? Kita bisa memahami kenapa itu. Hampir semua bapak-bapak tadi berbicara dari sisi kelelakian, tetapi tidak ada yang berbicara dari sisi keperempuanan. Betul nggak? Nggak ada loh. Perempuan tatkala nikah sebelum 200 tahun terakhir, saya katakan 200 tahun terakhir ya. Jadi perubahan pola pikir itu setelah 200 tahun. Setelah abad 17-18 ketika itu muncul gerakan emansipasi, baru tak dibatasi tak. Waduh, poligami jadi sebelumnya itu enggak. Seingat saya hampir semua sahabat poligami. Saya ingin berikan ilustrasi salah seorang sahabat saya yang dipersilahkan oleh Rasulullah untuk poligami terus. Nah, saya memilih ini bukan sebentar. Siapa ya sahabat yang ada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Awas jangan keliru dengan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kalau Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal itu Al-Quran. Ya. Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang yang awal sekali masuk Islam. Dalam sejarah rata-rata para mu'arrikh menyebutkan beliau orang yang ke-8 masuk Islam. Namanya waktu zaman jahiliyah dipanggil Abdul Ka'bah atau Abdul Harith. Dirubah oleh Rasulullah, diganti namanya menjadi Abdurrahman bin Auf. Hanya saya masih melakukan penelitian terus, ya, baik yang dikarang oleh Profesor Salafi, Wahab bin Munabbi dan beberapa mu'arrikh yang lainnya. Saya agak ragu itu kok kenapa ibunya sendiri disebutnya Syifa binti Auf.
Dia padahal Abdurrahman bin Auf. Kok ibunya Syifa binti Auf. Kok kenapa? Apakah ini kakak beradik atau bagaimana? Atau memang Auf itu marga? Nah, ini yang saya kan kalau ada kejanggalan itu saya baca. Kalau sudah lebih dari 10 buku saya cocokkan, baru itu saya mengambil kesimpulan. Dan beberapa kelebihan Abdurrahman bin Auf itu sejak di kandungan sudah diampuni. Jadi menjelang 1 bulan akan meninggal, Abdurrahman bin Auf ini sempat pingsan di ronggok di antara rumah Rasulullah dan mimbar. Pingsan. Sahabat-sahabat sudah memperkirakan, oh Abdurrahman meninggal. Dah meninggal. Tiba-tiba siuman lagi. Tanya Abdurrahman bilang, sahabat-sahabatku, berapa lama aku pingsan? Sekian jam. Akhirnya salah seorang sahabat memberanikan diri bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, apa yang kamu alami pada saat pingsan? Aku ini dipegang oleh 2 orang yang sangat besar, sangat kasar, tenaganya kuat. Kamu ngaku, kamu berdosa, kamu minta maaf, kamu ini, aku diteror, aku diinterogasi, aku di ini, sehingga aku sampai tidak bisa menjawab dengan lancar. Tiba-tiba datang seorang lagi yang sangat bijak. Wahai 2 hamba Allah, ingat, orang ini sudah dituliskan di alam azali sejak masih dalam keadaan dalam kandungan ibunya. Orang ini sudah diampuni dosa-dosanya. Bayangkan. Kenapa saya selalu bolak-balik, nggak akan pernah bosan menganjurkan bapak-bapak itu kuasai riwayat, kuasai ini, karena ini akan menjadi ibrah. Baik. Oh begitu. Iya. Nah, yang kedua, beliau ini sangat takut sekali dengan jabatan. Sangat takut sekali dengan jabatan. Begitu salah seorang sahabat menyampaikan kepada Abdurrahman bahwa Sayyidina Utsman sebagai khalifah waktu itu akan mengangkat Abdurrahman bin Auf menjadi gubernur, beliau berdoa, ya Allah, mudah-mudahan sebelum aku dilantik, aku sudah meninggal duluan. Dan betul, 6 bulan sebelum dilantik, Abdurrahman bin Auf meninggal dalam usia 75 tahun. Dan beliau luar biasa kayanya. Dia, kalau kita ingin mencari figur sahabat yang ahli berniaga, itu Abdurrahman bin Auf. Sederhana sekali ceritanya itu. Hijrah sama Rasulullah ke Madinah, kemudian oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan orang Ansor yang bernama Sa'ad bin Ar-Rabbi Al-Ansari. Sa'ad bin Ar-Rabbi Al-Ansari dipersaudarakan. Saat ini punya istri 2. Nah, ini mulai ini saya masuk ke poligami gitu kan. Nah, mulai masuk ke poligami. Wahai Abdurrahman, aku sangat menghargai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Saya punya kekayaan, yuk kita bagi 2. Saya punya istri, silahkan kamu ambil istri saya yang kamu pilih sesuai dengan seleramu. Menangis Abdurrahman bin Mas'ud. Mudah-mudahan engkau termasuk ahli surga yang berbahagia. Amin. Akhirnya ditentukan, ceraikan oleh Sa'ad. Tunggu, kata Abdurrahman bin Auf, ya, tunggu, idah saya belum habis, tunggu dulu habisnya kita. Nah ini pertama cerita idah itu dari perceraian. Sa'ad menceraikan istrinya
tatkala akan menikah dengan Abdurrahman bin Auf. Kerja keras di sana Abdurrahman bin Auf, kerja keras, dan apa yang dilakukan? Membuat mentega dan membuat keju. Kerja keras sampai akhirnya bisa terbeli emas sebesar kurma. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abdurrahman, sudah kawin?" "Ya Rasul." "Apa mas kawin? Emas sebesar apa?" "Sebesar kurma." Alhamdulillah. Ada dua hal oleh para fuqaha diambil kesimpulan, sedemikian rupa nilai tingginya nilai mahar pada zaman Rasul, sehingga hampir semua sahabat tatkala menikah pasti yang akan ditanyakan, "Berapa maharmu?" "Mahar saya 12.126 perak." Aduh, cepuran kayak gitu. Nih, ini istri yang pertama, istri Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Dari pembagian kekayaan tadi oleh Abdurrahman diperniagakan jago sekali, sampai kekayaannya hampir semua orang-orang fakir miskin di Madinah berada di bawah tanggungan Abdurrahman bin Auf. Waktu meninggal diceritakan oleh para sejarah, Abdurrahman bin Auf meninggalkan 1000 unta, 300 kambing dan 100 kuda. Pada zaman Rasulullah, "Ya Abdurrahman, kenapa engkau merenung?" "Ya Rasul, mudah-mudahan engkau tidak tersinggung." "Kenapa?" "Aku melihat istri-istri baginda itu nampaknya memerlukan materi. Allah yang membantu. Kalau aku berniat baik, bolehkah ya Rasul?" "Silakan." Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf ini menjual salah satu kebunnya dan laku 400.000 dirham. Ke-400.000 dirham ini semuanya dibagikan kepada istri-istri Rasulullah. Nabi menangis, "Ya Abdurrahman bin Auf, engkaulah yang akan pertama meminum air salsabil nanti di surga." Jadi orang yang pertama akan minum air salsabil. Air salsabil itu salah satu sungai dari sekian ratus sungai yang ada di surga, yang nikmatnya itu bukan main, sehingga orang tatkala sudah minum itu seperti sudah minum air, bisa flame, dan orang tidak akan pernah kehausan lagi. Ada beberapa perbedaan antara air Kautsar dan air salsabil. Kalau itu saya jelaskan, nanti habis untuk jelaskan air ya. Saya menjelaskan tentang poligami, potong jadi gimana kan, baca gitu. Oke, nah dibagikan. Dan keistimewaan yang lainnya, Rasulullah selama hidup hanya 2 kali makmum. Yang pertama makmum kepada Sayyidina Abu Bakar pada saat sakit, dan yang kedua makmum kepada Abdurrahman bin Auf pada saat perang Tabuk. Sudah subuh, Rasulullah wudu. Pakaian yang dipakai Rasulullah, tangan yang sebelah kiri itu terlalu seret. Bahasa Sunan Munam, bahasa Indonesia yang seret deh. Ini kekecilan gitu kan. Hesek ditawarkan. Sampai akhirnya Rasulullah agak terlambat wudu. Begitu keluar dari kamar mandi, lihat Rasulullah sudah lihat Abdurrahman bin Auf sholat. Akhirnya Rasulullah ikut. Itulah yang namanya asbabun nuzul, bagaimana lahirnya hukum masqo. Nih, baru satu orang yang namanya Abdurrahman bin Auf.
Padahal ada 200 sahabat yang masing-masing berbeda loh riwayatnya itu. Berbeda riwayatnya. Nah, jadi ramai sahabat setelah sholat. Ya. Rasulullah setelah Abdurrahman bin Auf salam, Rasul melanjutkan itu. Kemudian sahabat-sahabat bertanya, ya Rasul, itu Abdurrahman bin Auf kurang adab. Enggak, dia benar. Dia afdal sholat di awal waktu. Saya hargai. Nah, kalau Al-Quran Rasulullah banyak meminta kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau sholat Rasulullah pernah makmum ke Abdurrahman bin Auf. Istri pertama, istrinya Sa'ad bin Ar-Rabi. Istri kedua, salah seorang sahabat dari Muhajirin meninggal di peperangan. Istrinya bernama Ummi Kulsum bin Uqbah. Ya Abdurrahman, kasihan nasib Ummi Kulsum. Dia sedih terus, ini harus engkau selamatkan. Dikahlah.